Ibrahimovic selamatkan Rossoneri. Bertanding di Stadion Friuli, tuan rumah Udinese tampil gemilang kala menjamu sang pemuncak klasmen sementara AC Milan pada pekan ke-17 Liga Italia malam ini. Berbekal hasil negatif, usai tersingkir dari Liga Champions, AC Milan berhasrat bangkit dan mengincar kemenangan. Kembali mengandalkan Zlatan Ibrahimovic sebagai ujung tombak, AC Milan beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya ke pertahanan Udinese sejak awal laga. Pada menit ke-12, Ibrahimovic hampir mencetak gol usai melepaskan tembakan voli hasil dari umpan Florenzi. Tetapi bola gagal mengenai jaring Sylvester dan tidak membuahkan apapun. Asik menekan, AC Milan justru dikejutkan oleh aksi Noberto Bersicui alias Beto yang mampu membuka keunggulan Udinese telah memaksimalkan kesalahan lini belakang AC Milan. Skor berubah 1-0 buat tuan rumah. Usai mencetak gol pembuka, Udinese mampu tampil dominan dan beberapa kali berhasil menciptakan peluang emas. Di menit ke-28, sebuah serangan balik yang dilancarkan Gerard Deulofeu hampir berbuah gol, akan tetapi eksekusinya usai melewati 3 bek AC Milan masih bisa dihentikan kiper Maignan. Jelang jeda turun minum, AC Milan akhirnya bisa berikan tekanan. Brahim Diaz coba memanfaatkan umpan manis Ibrahimovic di area kotak penalti, namun sayang tembakannya masih terlalu melenceng di sisi gawat. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Udinese atas AC Milan tetap bertahan dan jadi hasil sementara di laga ini. Selepas AC Milan yang berhasrat menyamakan kedudukan langsung ambil inisiatif serangan dan berikan tekanan ke pertahanan Udinese. Di menit ke-47, Ibrahimovic hampir menggetarkan jala tuan rumah. Andai tembakan usai membuat umpan Alessandro Florenzi mampu mengenai sasaran hingga memasuki menit ke-70. Dominasi pertandingan masih dikuasai oleh AC Milan, namun buruknya penyelesaian akhir serta rapatnya pertahanan Udinese membuat skor 1-0 masih tetap bertahan. Terus berikan tekanan, akhirnya AC Milan bisa menyamakan kedudukan di masa injury time lewat aksi Zlatan Ibrahimovic. Memaksimalkan bola liar hasil sapuan Bram Nuiting dan Nguyen Perez, yang striker Swedia tersebut langsung menyambar si kulit pudar dengan tendangan gunting akrobatik dan masuk ke gawang Marco Silvestri. Skor berubah sama kuat 1-1 dan selang beberapa saat wasit pun meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. AC Milan pun berhasil amankan 1 poin dari markas Udinese pada pekan ke-17 Liga Italia musim ini. Mesias yakin Milan bisa menangkan Scudetto musim ini. Junior Mesias menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan satu timnya AC Milan yakin akan peluang mereka memenangkan Scudetto musim ini meski harus menghadapi persaingan sengit. Mesias sempat berbicara sebelum Rossoneri ke Dacia Arena untuk menantang Udinese tadi malam, selang beberapa hari setelah raksasa Serie A tersebut tersingkir dari Liga Champions di tangan Liverpool. Rossoneri pun finish sebagai juru kunci klasmen grup B, yang berarti mereka kini hanya akan fokus pada kompetisi domestik. Dan pemain asal Brazil tersebut membenarkan fokus timnya memang langsung tertuju pada Serie A. Kami sedih, kami ingin terus maju, tapi sekarang kami harus mengangkat kepala kami dan memikirkan kejuaraan, ujarnya. Performanya di level tinggi, kami harus menghadapi tim-tim tangguh yang terbiasa pada pertandingan-pertandingan tersebut, tapi kami selalu bermain untuk itu dan kami menyadari apa yang telah kami lakukan. Kami yang pertama sehingga kami harus mencapainya. Milan adalah tim yang harus selalu menang. Kami meyakininya, kami akan melakukan segalanya. Tapi ada juga tim-tim yang kuat melaju. Kami harus memikirkan satu pertandingan dan satu waktu. Musim ini panjang. Kami harus berusaha mencetak sebanyak mungkin poin. Terdapat beberapa perdebatan apakah bintang pinjaman dari Crotone tersebut harus bermain sebagai gelandang serang atau winger kanan justru lebih sesuai untuknya. Dan kini penyerang 30 tahun tersebut buka suara soal itu. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk tim ini, di mana pelatih memerlukan saya bermain, impuhnya. Zlatan Ibrahimovic masuk klub 300. Ibra mencetak golnya ke-300 di liga-liga top Eropa dengan tendangan akrobatik dalam hasil imbang AC Milan 1-1 di markas Udinese. Zlatan Ibrahimovic mencetak golnya yang ke-300 di liga top Eropa sekaligus menyelamatkan AC Milan dari kekalahan dan hasil imbang 1-1 lawan Udinese dalam lanjutan Serie A di Dacia Arena Stadion Friuli pada Minggu dini hari. Bintang asal Swedia itu menyia-nyiakan peluang bagus untuk membuka skor lebih awal dan kegagalan tersebut terbukti mahal karena Udinese kemudian bisa unggul lebih dahulu dalam menit ke-17. Dengan tambahan 1 gol ini, Ibra berhasil masuk ke klub 300. Striker berusia 40 tahun itu kini sudah mencetak 300 gol di liga-liga top Eropa. Dengan ini Ibrahimovic setara dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ibrahimovic sendiri masih belum puas dengan performanya selama berseragam Rossoneri. Hal ini ia buktikan dengan ucapannya di mana ia ingin kontraknya diperpanjang. Ibrahimovic sendiri berperan penting dalam setiap pertandingan Rossoneri di bawah asuhan Pioli. Tentu ini menjadi kabar baik bagi manajemen karena walaupun sudah tak lagi muda, Ibra masih tetap produktif.
Theo Hernandez perlu segera temukan kembali performa terbaiknya. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli berharap Theo Hernandez bakal kembali menemukan performa terbaiknya, mengingat akan ada 3 laga krusial di Serie A yang harus dijalankan sebelum jeda musim dingin. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Pioli menginginkan jawaban dari pemain-pemain yang tampil di bawah standar. Dalam beberapa pekan kemarin, Theo Hernandez merupakan salah satunya. Ia telah melakukan kesalahan saat melawan Liverpool yang memerlukan kehati-hatian tinggi, dan Allenatore sendiri berharap bisa menyaksikan perbaikan dalam waktu dekat ini. Pemain internasional Prancis tersebut sejatinya telah mencetak 1 gol dan membukukan 5 umpan gol musim ini, namun terpaksa harus menepi sejenak setelah dinyatakan COVID-19 yang memaksanya melewatkan 3 pertandingan, yakni menghadapi Hellas Verona, Bologna, dan FC Porto. Dan hal terakhir, tampaknya mempengaruhi kondisinya bahkan hingga sekarang. Milan sendiri tidak ragu akan masa depan bek kiri 24 tahun tersebut, mengingat kontraknya bakal berakhir pada 2024 mendatang dan sang pemain tidak memiliki niatan meninggalkan klub. Akan tetapi, sejumlah tawaran dan ketertarikan telah masuk dari pasaran. Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin menghindari resiko tersebut dan memutuskan menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 dengan kenaikan gaji 3 kali lipat dari 1,5 juta euro atau 24 miliar menjadi 3,5 juta euro atau 56 miliar plus bonus. Motivasi lain yang diharapkan bisa membawa Hernandez mendapatkan kembali performa terbaiknya dan bertahan di San Siro.